Suara Hati. Renungan hari ini, Selasa, 11 November 2025. Topik, jangan suka mencari dalih. Jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yunus 1 ayat 2 dan 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Allah mengutus Yunus ke Niniwe dengan membawa pesan, lalu orang-orang Niniwe percaya dengan pesan yang dibawa Yunus dan mereka bertobat dan mendapatkan keselamatan. Orang-orang Niniwe sadar kalau perilaku hidup mereka jahat di hadapan Tuhan Allah. Sekalipun mereka tidak mengenal Yunus, tetapi mereka mau menerima dengan berkata, "Siapa tahu pesan itu benar." Kesadaran akan kesalahan dalam hidup kita amatlah penting, demi keselamatan tubuh dan jiwa. Kalau kita runut, penulis kitab Yunus dalam Alkitab tidak dijelaskan dengan tegas. Tetapi, kitab ini menerangkan ketidaktaatan dan kebangkitan rohani. Orang-orang Niniwe tidak kenal betul dengan Yunus. Entah apa yang membuat orang-orang Niniwe dengan seran Yunus, mereka semua tersadar dan bergabung atas kesalahan mereka dan berpuasa. Dan seruan pertobatan itu justru datang dari pemimpin mereka. Kisah Yunus ini mengajarkan kepada kita semua bahwa siapa saja berhak mendapatkan pengampunan dari Tuhan Allah ketika kita bertobat dengan tulus hati. Ya, ketika kita bertobat dengan tulus hati. Memang benar Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Sadarlah kita bahwa kita ini hidup di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Tuhan Allah kita tidak pernah berkata, "Aku bosan mengampuni kamu." Tidak pernah berkata demikian, justru berkata, "Datanglah kamu yang berbeban berat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ini adalah undangan Tuhan Allah kepada kita yang memiliki beban berat, yaitu segala macam dosa. Betapa baiknya Tuhan itu, saudaraku. Itulah yang dialami oleh orang-orang Niniwe, ketika Tuhan Allah mau berencana menunggangbalikan Niniwe, atas perbuatan dosa mereka. Tuhan Allah bukan berarti bosan mengampuni orang berdosa, atau habis kesabaran menghadapi keberdosaan umatnya. Tidak. Tetapi, ingat saudaraku, jangan coba-coba Tuhan Allah dipermainkan oleh diri kita. Sebentar sadar dan bertobat, lalu berbuat jahat kembali, sadar dengan dosa dan bertobat kembali, kemudian berdosa lagi. Namun demikian Allah membuat batasan waktu dalam memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Hal ini dilakukannya supaya kita umatnya tidak seenaknya mencari celah dalam kemurahan Tuhan Allah, atau merasa bebas berbuat dosa dengan anggapan bahwa Tuhan Allah akan selalu mengampuni serta tetap memberkati. Ini pemikiran yang salah saudaraku. Tetapi Tuhan Allah lebih menuntut kita agar memiliki rasa tanggung jawab kepadanya. Dunia ini, mungkin keberadaan kita tidak dikenal dan kurang dihargai. Namun Tuhan Allah sangat mengenal kita secara pribadi. Sebab tidak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya, tidak seorang pun dapat bersembunyi darinya. Ketika kita berlaku seenak hati, tidak mungkin kita melarikan diri dari konsekuensi di hadapannya.
kita tidak mungkin lepas dari murka-Nya. Karena itu, biarlah peringatannya membuat hati kita gemetar dan rindu untuk bertobat setiap hari di hadapan Tuhan, karena Ia penuh murah hati. Amin. Topik doa hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, agungkanlah karya cinta kasih Tuhan. Haleluya, Kristus saya, haleluya, haleluya.